Guys, hari ini kita bahas satu tokoh sejarah yang kalau lo lihat fotonya pertama kali, lo pasti bakal mikir, ini manusia penyihir atau karakter film horor yang salah jadwal syuting, guys. Nama dia Grigory Rasputin. Pria yang wajahnya itu kayak kombinasi antara penjaga kos yang sudah 3 kali nagih uang sewa, paranormal tarot shift malam, dan bos final game RPG yang biasanya muncul pas lo belum siap apa-apa. Tapi yang paling absurd dengan tampilan seunik itu, dia bisa masuk istana Rusia tanpa interview, tanpa CV, dan tanpa SKCK. Masuknya tuh jalur prestasi Phoebus misterius, guys. Kalau Rasputin hidup zaman sekarang, dia pasti viral cuma gara-gara video POV ada bapak-bapak brewokan ngeliatin kamu tanpa kedip. Tapi sebelum kita lanjut roasting tipis-tipis, klik like dulu guys, subscribe juga biar tiap minggu lo dapat cerita sejarah yang hidupnya lebih nggak karuan dari sinetron Sahur, guys. Oke, Rasputin lahir tahun 1869 di Siberia. Tempat yang dinginnya bisa bikin kulkas minta selimut. Sejak kecil tingkahnya itu ngomong sendiri, ngilang ke hutan berhari-hari, dan hobinya ngeliatin orang sambil diem. Warga desa bilang ini anak ada yang beda, tapi kayaknya ada sinyal spiritual bawaan pabrik. Tamanca Rasputin berantakan, amburadul, random, tapi suatu hari dia bilang dapat panggilan spiritual. Langsung berubah, berhenti dari kebiasaan buruk, jalan-jalan ke biara, bantu orang, dan mulai dihormati. Warga desa cuma bilang ini orang abis update. Rasputin pindah ke kota besar. Gak lama kemudian dia dikenalin ke Tsarina Alexandra. Putranya sakit parah, dokter udah coba semuanya gagal. Rasputin datang, berdoa, nenangin, dan kondisi langsung membaik, guys. Keluarga kerajaan langsung, ini siapa? Kok healingnya kayak tombol cheat gitu. Sejak itu, pengaruh Rasputin naik kayak saham saat lagi hoki. Menteri diganti karena dia. Kebijakan nunggu pendapat dia. Tsarina percaya 100%. Politisi bingung, ini negara dipimpin Tsar atau bapak-bapak misterius ini, guys. Tapi guys, dibalik auranya yang menyeramkan, Rasputin itu lucu banget kalau dipikir-pikir. Jogetnya kayak loading screen error. Mandi jarang, makan kayak mode unlimited stamina, tatapan tanpa kedip. Di pesta dia cuma berdiri ngeliatin orang joget dan semua langsung berhenti. Aura bapak-bapak penghenti acara ternyata, guys. Banyak politisi nggak nyaman. Mereka coba menjauhkan dia dari istana dan lahirlah legenda tentang daya tahan fisik Rasputin. Diberi sesuatu yang kuat, masih santai, guys. Ditembak, bangun lagi. Ditembak lagi, masih bergerak. Diserang, masih sadar. Masuk air es, akhirnya melemah. Internet bilang ini boss ride, sejarah bilang ini rumor dibesar-besarkan, tapi rakyat bilang biarin ceritanya enak. Sebelum pergi, Rasputin berkata kalau dia hilang, monarki Rusia akan runtuh. Tidak lama kemudian semua itu terjadi, guys. Itulah kisah Rasputin, guys, pria dengan hidup paling unik, berliku, dan penuh kejutan. Kalau lo suka cerita sejarah yang dibawain santai tapi tetap berbobot, like videonya ya guys ya. Subscribe juga biar nggak ketinggalan cerita selanjutnya. Comment, and subscribe. Pelajaran hidup dari Rasputin. Karisma penting, tapi kalau tatapan lo bikin satu ruangan freeze, itu bukan karisma, itu jump scare, guys. Terus yang kedua, satu orang bisa mengubah sejarah, bahkan dari desa terpencil. Yang ketiga, reputasi itu berharga. Rumor bisa mengangkat tapi juga menghancurkan, guys. Yang keempat, kekuasaan itu harus ada batasnya. Dan yang paling universal, mandi itu wajib, guys. Karisma boleh tinggi, tapi deodoran tetap raja. Oke guys, sekarang gue mau dengar teori terlihat dari lo semua. Kalau Rasputin hidup zaman sekarang, dia jadi apa? A. Influencer spiritual 10 juta follower. B. Motivator misterius yang podcastnya trending terus. C. NPC viral karena tatapan pantat kedip. D. Karakter game yang spawnnya salah halaman. Atau lo punya teori yang lebih absurd? Tulis komentar kalian ya guys ya. Komentar paling kocak bakal gue bacain di video berikutnya. Oke guys, gue pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap penasaran, tetap waras, dan ingat guys, kalau lo lagi sendirian terus ada bapak berewokan ngeliatin lo tanpa kedip, tenang, itu cuma bayangan lampu. Atau ya udah pindah ruangan aja. Sampai ketemu lagi di Ceritain Aja. Bye bye.